Halo semuanya, kembali lagi ke series nabung koin eFootball kita. Jadi kita baru masuk ke episode kedua ya teman-teman. Ini artinya baru 2 minggu yang lalu kita mulai konsisten menabung. Tujuan utamanya sederhana, mengalokasikan koin eFootball kita dengan satu target ya, menyimpan koin sampai ada pemain yang memang layak untuk digacha atau pemain yang benar-benar broken, setidaknya menurut aku ya, POV aku. Dan nanti kita akan lihat ya total koin kita sekarang per hari ini syuting itu ada berapa. Modal kita di series ini cuma dua, teman-teman. Bersabar dan menyelesaikan misi-misi atau event yang menghasilkan koin. Jadi ini jauh dari konteks prediksi gacha, jauh dari konteks rekomendasi gacha musiman, ataupun komparasi pemain-pemain dari pack yang baru muncul, seperti yang ada di video-video lain atau video-video sebelumnya. Jadi intinya dari series ini adalah menabung koin dengan strategi yang sangat sederhana, yaitu menahan diri untuk gacha dan konsisten nabung. Dan apakah nanti endingnya akan memuaskan, ya nanti kita lihat sama-sama ya. Ini adalah pertama kali mungkin dalam sejarah football di Indonesia, aku nggak tahu ya. Ada orang yang buka portofolio koin footballnya setiap 2 minggu atau 1 bulan sekali, bisa di-track oleh publik, dan kalian bisa lihat ya secara telanjang dan transparan. Dan kenapa aku melakukan ini ya, karena kebanyakan ya aku lihat akun-akun yang mengatakan menabung koin itu cuma ngomong doang dan sebagainya gitu ya, bilang pemain ini bagus, gacha pakai trik ini, atau trik ini ampuh nih pakai trik ini dan sebagainya ya. Padahal pada akhirnya ya tidak ada bukti nyatanya gitu. Justru kalau misalkan mau lebih praktikal ya dan pastinya, maka kita akan buktikan dengan series menabung koin ini lebih mudah. Jadi silahkan kalau misalkan kamu kedepannya mendapatkan habit yang berbeda setelah nonton series ini atau mengikuti series ini, silahkan komentar di bawah, bedanya apa, plusnya apa, mungkin ada minusnya juga ya, kira-kira apa yang berubah ya dari pengalaman kamu bermain eFootball setelah nonton series nabung koin ini. Selain itu kita ngomongin tentang siklus event dan window transfer koin. Jadi kita coba lihat ya dari sisi event terlebih dahulu. Event-event apa saja yang kemarin kita lewatin dan event-event apa saja yang menghasilkan koin. Jadi sebetulnya nggak aku capture ya, cuma ya udahlah ya. Tapi kita tahu ya bahwa market Epic itu biasanya 1 minggu sekali pasti akan ada pack Epic ya. Setelah Epic biasanya nanti akan muncul Showtime, tapi ya balik lagi, tidak selalu Epic itu akan muncul setiap hari Senin. Bisa jadi Epic itu malah muncul di hari Kamis. Kita ada beberapa Epic yang muncul di hari Kamis. Dan tergantung Konami mau memplotting event Epic di hari apa. Kadang 1 minggu isinya Epic semua, tapi kadang ya. Setiap minggu pasti ada Epic, pasti ada Showtime, tapi kadang Showtime-nya tuh nggak ada, ganti semua jadi Epic. Jadi intinya kita punya window transfer event ya. Window transfer event itu hari Senin dan Kamis. Di hari itulah kita akan selalu capture pack-pack yang muncul di eFootball, dan kita tuh setiap minggu selalu capture ya pack yang muncul di eFootball. Kalau ada pack yang berguna ya kita akan kasih tahu. Kalau misalkan kayak Showtime Jepang gitu ya, atau Showtime Brazil yang gak ada metanya atau tidak berguna begitu ya, ya kita skip aja gitu, nggak terlalu guna buat apa coba, siapa yang mau gacha coba. Tapi pack-pack yang jadi perdebatan orang ya itu selalu kita capture ya, kita selalu melewati yang namanya kartu-kartu langka atau kartu-kartu yang diinginkan oleh orang banyak gitu. Kita akan selalu membahas itu. Dan contoh ya, tiba-tiba ketemu sama pack Epic Limited gitu ya, pack-pack yang punya rekomendasi gacha bintang 4 atau 5, yang punya skill card baru yang broken, atau mungkin pemain-pemain legendary seperti top player kayak Pele dan sebagainya gitu. Ini akan bikin hype kartu Epic itu atau Showtime itu makin tinggi gitu, dan kita selalu capture itu. Ada beberapa seperti skill low screamer itu kita capture, kita review. Kemudian ada beberapa kartu yang tembus 108 deh sekarang, ada Turam, satu lagi siapa namanya, Yaya Toure, itu juga kita capture, kita analisa begitu. Rekomendasi selalu ada. Kemudian kembali lagi ya tentang nabung koin. Apakah nabung koin itu tidak beresiko ya? Tentu ada resikonya. Ini menarik ya, tentu ada resikonya. Resikonya kalau kamu nabung koin, maka kamu akan kehilangan banyak kesempatan untuk coba gacha di pack Epic atau Showtime yang kamu lewati. Karena aku percaya gini, setiap akun tuh punya keberuntungan masing-masing. Bisa jadi kamu punya 200 koin, kamu gacha di pack Epic, kamu dapat Epic yang kamu mau, dan dengan hanya 200 koin.
Dan orang tuh nggak ada yang bisa ngatur ya, karena eFootball tuh punya sistem randomize probabilitas gitu. Jadi kita nggak bisa ngatur, kita nggak tahu nih polanya seperti apa dan sebagainya, tiba-tiba dapet aja. Nah, orang tuh punya hoki masing-masing di akun masing-masing. Even cuma punya 200 koin tuh dia tetap bisa dapet, tergantung hokinya di akun tersebut. Jadi nggak bisa dibilang ya nabung koin itu adalah solusi tunggal untuk mendapatkan epic, itu enggak. Banyak juga orang yang gacha iseng ya 100 koin gitu, atau koinnya sedikit dan akhirnya juga dapat epic gitu. Salah ya? Tidak salah, justru ya seperti itu, tergantung hokinya. Tapi teman-teman ya, resiko untuk kehilangan waktu menggacha pack dan sebagainya itu tetap ketutup dengan benefit nabung koin. Yang pertama, benefitnya adalah tidak FOMO. Kalau kamu fokus nabung koin, kamu akan melupakan segala macam kartu-kartu yang sudah terlewat, kayak toh juga nanti musim depan akan ada kartu-kartu yang akan lebih bagus lagi. Jadi nggak FOMO, karena berusaha untuk menahan diri. Punya 200 koin, punya 300 koin, punya 1000 koin, wah packnya bagus, skip. Punya 2000 koin, wah packnya bagus kata orang-orang, wah packnya bagus, bodo amat lah. Karena 2000 koin, kesempatan untuk dapatnya itu sangat kecil. Mending kita bikin yang lebih besar, supaya nanti kesempatan dapatnya itu lebih besar. Jadi kamu, dalam tanda kutip, tidak buang-buang koin. Punya 2000 gacha jebret, oh ternyata nggak dapat apa-apa. Menyesal. Lebih baik dikumpulkan dulu, gacha pasti dapat. Tapi memang butuh waktu lama. Ya tergantung play style untuk gacanya itu masing-masing. Sama seperti tadi ya, aku sampaikan kalau setiap orang dan setiap akun itu punya keberuntungan masing-masing. Jadi nggak selamanya ya punya 200 koin itu nggak dapat apa-apa. Ya tergantung kalau pas bejonya gitu loh. Di waktu tersebut 200 koin dapat gitu ya. Kenapa tidak? Pakai tiket gratisan aja banyak loh orang-orang yang di kolom komentar bilang aku dapat Yaya Toure, aku dapat Thuram dan sebagainya. Itu bisa terjadi. Yang kedua benefitnya adalah stabilitas emosional. Kalau misalkan sudah tidak FOMO, maka emosionalnya sudah mulai stabil. Nabung koin tujuannya sudah jelas, skip 2025 ya, dan fokus ke 2026 untuk mungkin mulai di awal tahun ya, biasanya akan muncul kartu-kartu yang powerful. Contoh, kalau awal tahun kemarin itu Gareth Bale, kalau awal tahun nanti mungkin Messi, Ronaldo, Madrid mungkin, kan harapannya begitu ya maksudnya. Kemudian, benefit yang ketiga adalah memperbesar peluang epic. Memperbesar peluang ini untuk mendapatkan epic ya. Kalau misalkan kamu cuma punya 1000, 2000 koin dari hasil menabung, tentu memperbesar peluang untuk mendapatkan epic, tapi mungkin cuma sekian persen gitu. Tapi kalau misalkan kamu sudah punya 7.000, 9.000, 10.000 koin, maka itu sudah hampir 80 atau 90% mendapatkan epic di pack tersebut. Jadi kamu gacha pun juga nothing tulus gitu, karena udah punya koin sebanyak itu. Jadi gitu, kalau misalkan nabung untuk memperbesar kesempatan mendapatkan epic, ya itu akan sangat worth it. Dan kita langsung aja ya update portofolio koin mingguannya. Kita hitung minggu ini. Jadi selama 2 minggu ini ya, baru berapa? 16 hari atau ya? Ada beberapa event yang sudah terlewat, aku nggak capture detail ya eventnya seperti apa, tapi total koin yang kita dapatkan 2 minggu ini adalah 970 koin, plus total koin yang aku punya ya aktual itu 6.182. Sebelumnya itu 5.200, 5.020 atau 5.200-an. Nah, sudah naik 970 koin dalam waktu 16 hari. Jadi kita capture ya, kalau 2 minggu dapat 970 koin, kalau konsisten maka kita hanya perlu 3 bulan untuk mendapatkan 5.000 koin, dan 5,5 bulan untuk mendapatkan 10.000 koin, dan 8,2 bulan untuk mendapatkan 15.000 koin. Waktu yang cukup lama ya kalau dibandingkan dengan 8 bulan, tapi kalau misalkan kita bandingkan dengan 3 bulan, itu waktu yang cukup cepat. Dan kita akan pantau terus ya, kita akan bikin episode ini sampai berminggu-minggu, nggak tahu ya. Tergantung kesibukan saya. Di sini saya juga ada kesibukan lain begitu. Karena di sini aku mau buktikan juga ya dengan series ini berapa maksimal kita mendapatkan koin di seminggu, sebulan, semusim, atau I don't know. Kita mau capture itu, dan mungkin ini bisa jadi referensi buat teman-teman dan nemenin kalian untuk nabung koin. Jadi seperti itu ya teman-teman, kita akan ketemu lagi di episode nabung koin berikutnya. Terima kasih semuanya.